Jadi singkatnya, saya ini sebetulnya sifatnya sharing aja karena terus terang fitur Elo itu cukup banyak dan luas, jadi tidak 100% saya menguasai. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang sudah mencoba juga, ada hal lain yang lebih tahu dari saya tentu sangat mungkin sekali. Nah, ini saya akan sharingkan pengalaman saya menggunakan activity bentuk kuis untuk asesmen dan evaluasi LO. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sharingkan. Seperti Bapak Ibu ketahui, setiap kita mengajar, setiap mata kuliah, tentu kita akan mendefinisikan learning outcome. Jadi, apa saja yang akan dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah tertentu. Nah, di sini nanti ada 4 langkah, ada 4 hal yang bisa kita rangkum dalam penggunaan fitur Elok, activity, quiz maupun assignment. Yang pertama, nanti akan saya tunjukkan bagaimana membuat definisi learning outcome yang ingin kita harapkan dari setiap mata kuliah. Yang kedua, itu kita bisa memilih berbagai metode asesmen. Saya tunjukkan 2, tapi fokusnya nanti ke yang kuisnya saja. Lalu yang ketiga, setelah kita punya atau memilih metode asesmen, kita bisa memappingkan asesmen ini untuk mengukur LO yang mana. Jadi, kita akan lakukan pengaturan asesmen untuk tiap target learning outcomes-nya. Dan yang terakhir, ini adalah laporan asesmen. Dengan ELO, kita tidak perlu melakukan secara manual. Semua asesmen yang sudah dilakukan itu bisa muncul reportnya dengan sangat baik dan bisa kita ambil dengan segera sehingga membuat kita nyaman dalam melakukan evaluasi mata kuliah tertentu gitu. Nah, saya akan mulai dengan yang pertama saya berikan ilustrasi contoh. Ini adalah mata kuliah yang saya ampu 3 semester yang lalu, yaitu semester gasal 2018, yang kebetulan saya memulai pertama kali menggunakan ELO. Pertama kali saya menggunakan full ELO. 6 mata kuliah yang saya ampu di semester gasal 2018 semuanya saya sajikan di ELO. Mahasiswa bisa mendownload materi, penugasan maupun kuis-kuisnya, dan grading saya sangat terbantu dengan sistem ELO ini. Nah, saya akan ambil satu contoh mata kuliah yang paling atas. Ini adalah selected topic on electrical engineering. Nah, seperti saya sampaikan tadi, setiap mata kuliah kita harus mendefinisikan LO-nya. Nah, kebetulan saya mendefinisikan 4 LO untuk mata kuliah ini. LO yang pertama misalkan LO1, student understand the concept of compiler dan seterusnya. LO yang kedua, ketiga, dan keempat, Bapak Ibu bisa baca singkat, tapi mungkin ini tidak sesuai dengan bidangnya, jadi tidak bisa dipahami dengan mudah. Intinya saya punya 4 LO. Nah, kalau saya sudah mendefinisikan seperti ini, langkah yang pertama adalah kita harus meng-create atau membuat learning outcome-nya di Elo. Langkahnya ini singkat, hanya ada 2 slide. Yang pertama, kita harus masuk menu administrator. Jadi, barangkali tidak semua Bapak Ibu memiliki akses ke administrator. Karena ya privilege itu berbeda. Nanti kalau menghendaki untuk membuat learning outcome, mungkin bisa menghubungi ke Pika, apakah akses ke administrator bisa diberikan. Langkahnya ini singkat saja. Pertama kita masuk ke administrator, pilih menu set administration. Selanjutnya kita select advanced features. Lalu berikutnya kompetensi. Dan yang paling akhir adalah kompetensi framework. Jadi kita akan membuat definisi learning outcome-nya di sini. Kompetensi framework. 3 dan seterusnya. Kalau sudah selesai, maka nanti akan muncul di sini, di bawahnya. List of competency framework yang telah kita buat. Dalam hal ini, di mata kuliah saya mendefinisikan ada 4 LO tadi, tampil di sini. Seperti itu. Kita masih bisa mengedit di kemudian hari, jadi tidak masalah kalau ada kekeliruan, bisa ditambah, dikurangi, ataupun diedit. Ya. Nah, ini langkah pertama kita meng-create kompetensi framework-nya. Nah, ini tampilannya kalau Bapak Ibu klik
add competency framework, nanti akan muncul seperti ini. Pada intinya kita diminta memasukkan nama LO, misalkan LO1, lalu deskripsinya apa, misalkan students understand the concept of compiler dan seterusnya. Lalu kita kasih ID yang unik di situ, ini kebetulan kode mata kuliahnya, lalu 01 itu LO1. Nah, di bawahnya nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau Bapak Ibu menghendaki detail informasi dari LO, bisa membuat definisi, misalkan ini kan ada taksonomi ya di level-level LO itu. Level 1 itu akan kita ambil misalkan konsepnya saja. Level 2 understanding dan seterusnya itu sangat detail. Tapi bagi saya karena ini tidak diperlukan saat ini, boleh saja diabaikan dulu. Jadi di skip saja. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Hal pertama yang harus kita lakukan membuat learning outcome sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemilihan metode asesmen. Asesmen itu ada banyak macam ya, ada banyak macamnya. Tapi di ELO secara garis besar yang paling umum digunakan itu ada dua. Yang satu assignment atau penugasan, lalu yang kedua kuis. Apa bedanya? Ini saya buat poin-poin pentingnya ya. Kalau penugasan assignment itu bentuknya asinkron. Asinkron itu kalau menurut saya definisinya tidak real time, tidak live, tidak live. Jadi Bapak Ibu mengunggah sebuah tugas, nanti mahasiswa bisa mendownload atau membaca, lalu di belakang sana mahasiswa melakukan pekerjaan tugasnya, setelah selesai nanti diupload. Lalu Bapak Ibu mengoreksi dan seterusnya. Sehingga kalau di asesmen menggunakan assignment ini berupa tugas atau project. Lalu nanti pengumpulannya biasanya mengunggah file atau upload file dokumen. Dan ini yang dua ini yang menurut saya agak kurang disukai pada umumnya. Kita perlu mereview. Jadi Bapak Ibu harus mendownload lalu mereview, lalu setelah itu kita kasih nilai manual. Setelah direview nilainya berapa, masukkan nilainya di sana diinput secara manual. Nah, ini menurut saya sedikit kurang disukai ya. Nah, yang lebih disukai itu adalah dalam bentuk format kuis. Kalau dengan kuis ini saya sebut istilahnya sinkron. Sinkron itu saat itu juga mahasiswa harus mengerjakan, setelah dikerjakan, disubmit, saat itu juga bisa melihat hasilnya. Jadi seolah-olah real time atau ini live. Nah, bentuknya apa? Ini berupa soal atau pertanyaan yang harus dijawab langsung atau saat itu juga. Ya. Di sini kita tidak perlu mereview lagi dan nilai otomatis akan keluar. Yang penting kita menyediakan kunci jawabannya. Ya. Nah, yang disampaikan Pak Dito tadi itu adalah contoh pembuatan soal dalam bentuk kuis dengan tipe multiple choice. Sehingga jawaban harus disediakan saat itu juga. Seperti itu enggak Bapak Ibu. Nah, langkah yang kedua sudah kita memilih metode asesmen. Nah, ini saya beri contoh. Di mata kuliah yang saya sebutkan tadi, saya punya 7 pertemuan kebetulan, dan setiap pertemuan saya punya materi yang sudah saya unggah. Setiap pertemuan itu saya sediakan asesmen, dan semuanya saya sediakan dalam bentuk kuis. Kuis 1, kuis 2, sampai kuis 7, gitu. Atau kuis 6 kalau tidak salah. Nah, sehingga setiap asesmen ini nanti akan bisa merujuk ke target LO yang mana. Ya. Ini contohnya. Nah, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 saya capture gitu. Pertemuan ke-7 tidak saya tampilkan ya. Ini semuanya sudah ada materinya dengan kuis untuk mengakses LO-nya. Seperti itu. Nah, lalu langkah yang ketiga kita harus melakukan pengaturan asesmen LO. Saya punya metode asesmen, saya ingin mengakses LO yang mana. Nah, itu dilakukan di sini Bapak Ibu. Ada dua langkah. Yang pertama, kita harus menambahkan kompetensi framework dulu. Tadi kita sudah bikin di langkah pertama ya. Lalu yang kedua, nanti kita akan memilih LO-nya untuk setiap asesmennya. Jadi langkah pertama, caranya bagaimana? Di menu mata kuliah Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, lalu pilih bagian kompetensi. Kompetensis. Ya. Setelah kita klik, nanti klik tombol Add Competency to Course. Setelah itu pilihlah kompetensi framework yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di langkah 1 tadi.
Di langkah 1 kan kita udah bikin kompetensi framework untuk mata kuliah kita. Nah, kita pilih saja itu sebagai kompetensi framework untuk mata kuliah kita. Nah, ini artinya kompetensi framework sudah masuk ke mata kuliah kita. Nah, selanjutnya tahap yang kedua itu mendetailkannya. Kalau saya sudah punya banyak kuis atau punya banyak assignment, saya ingin mengakses LO yang mana. Nah, kita bisa mengeset di sini Bapak Ibu. Ketika kita membuat kuis atau assignment baru, nanti akan ada muncul di paling bawah. Tadi Pak Dito sudah menampilkan sebelumnya. Di bagian ini ada menu kompetensis. Nah, default-nya kan kosong deh. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menambahkan kompetensi framework di tahap yang ini tadi, maka nanti akan muncul pilihan ini. Ada LO1, LO2, LO3, dan LO4. Nah, kita pilih untuk kuis ini mengukur LO yang mana. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan untuk 2 LO atau 3 LO sekaligus. Nah, tapi kalau pengalaman saya lebih mudah setiap assessment itu mengukur 1 LO saja. Nanti memudahkan reporting dan menganalisa, ya seperti itu. Nah, jadi kita sudah punya 3 langkah ini. Membuat kompetensi framework sudah. Lalu yang kedua tadi apa namanya? Memilih metode assessment. Lalu yang ketiga, pengaturan assessment LO. Ini saya beri contoh di tempat saya. Nah, ini contoh. Mata kuliah saya tadi ada 4 LO. LO yang pertama itu kebetulan saya akses pakai kuis 2. Lalu LO2 saya akses pakai kuis 3. LO3 seperti ini saya akses pakai kuis 4 dan 5, ada 2 kuis. LO4 saya akses pakai kuis 6 seperti itu. Nah, ini kan memudahkan. Saya bikin bermacam kuis, masing-masing kuis ini akan menguji LO yang mana. Seperti itu. Nah, ini rekapnya. Asesmen keseluruhan itu muncul di menu gradebook. Kita bisa melihat dengan baik bagaimana peta asesmen kita. Kebetulan yang saya pakai untuk mengakses itu kuis 2, 3, 4, 5, 6. Dengan bobot masing-masing by default itu rata. Nah, Bapak Ibu boleh aja memboboti berbeda. Di sini saya bikin rata. Kebetulan saya punya 2 jenis atau kategori asesmen. Yang pertama itu namanya kuis, yang kedua itu exam. Di mana kuisnya ada kuis 2 sampai 6 dan examnya ada midterm atau UTS dengan final exam atau UAS. Nah, masing-masing kategori saya beri bobot 50. 50% di sini, 50% di sana. Nah, ini semua adalah aturan untuk rekapitulasi asesmen keseluruhan. Dan nanti kita bisa juga men-setting yang namanya grading rule atau pengaturan grade. Kalau kita pilih misalkan ya nilai A itu jika nilainya di atas 89% dan seterusnya, atau di atas 85%, lalu di bawahnya B+, di bawahnya B dan seterusnya. Ini kalau kita sudah setting, maka nanti evaluasi final itu kita nggak perlu hitung manual, kita langsung akan ketemu nilai ABC untuk tiap mahasiswa. Dan kita tidak lagi menggunakan perasaan sih. Misalkan mahasiswa ini kok dekat dengan saya, oh nilainya A, itu bisa dieliminir dengan mekanisme mesin seperti ini. Ya, di Elok menyediakan fitur seperti itu. Nah, ini sedikit agak detail tetapi tidak sedetail Pak Dito tadi, ya. Untuk asesmen yang populer atau yang paling saya sukai itu adalah kuis, karena dengan kuis ini soal dan jawaban bisa di-review secara otomatis oleh mesin. Nah, kita akan bisa menggunakan banyak tipe soal. Jadi di kuis ini kalau kita klik, nanti akan ada banyak pilihan. Mau multiple choice, tadi sudah dibahas detail oleh Pak Dito, mau true false, mau matching, short answer, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, ada beberapa kelebihan yang terus terang saya lebih menyukai ini karena nilai otomatis di-generate oleh mesin. Ya. Yang pertama kita akan membuat soal atau pertanyaan dengan berbagai macam tipe, bisa macam-macam. Yang kedua, soal itu bisa ditampilkan secara random. Tiap mahasiswa itu bisa memiliki tampilan nomor urut yang berbeda-beda. Tadi disinggung Pak Dito juga.
kalau ada dua mahasiswa mengerjakan bersamaan, sebelah-sebelahan, itu soal yang muncul bisa berbeda-beda. Sehingga kalau mau contek-contekan itu harus meluangkan waktu lebih banyak. Padahal kalau waktu kuisnya terbatas, maka waktunya akan habis untuk ngobrol. Nah, itu mengurangi kerjasama ketika mengerjakan kuis di rumah yang tidak bisa kita pantau. Lalu berikutnya, kita bisa menjadwalkan juga dengan fleksibel. Periode waktunya berapa lama, kapan akan aktif. Ya, kita harus membuat kunci di sini. Tapi kunci ini kan dibuat sekaligus ketika membuat soal ya. Sehingga begitu kunci dibuat, maka penilaian akan muncul secara otomatis. Nah, satu hal yang menjadi kekurangan di sini, khusus untuk tipe esai, itu belum bisa dilakukan secara otomatis. Ya, kapan itu saya pernah mencari mahasiswa untuk membantu membuat plugin ya, plugin untuk Elo ini mengerjakan algoritma untuk melakukan penilaian esai. Jadi kalau ada soal esai, nah nanti ada kata-kata kunci tertentu, nanti dengan algoritma artificial intelligence gitu, maka bisa memberi skor nilainya 70 atau 80 atau 90, yang skor itu langsung kita inputkan ke sistem secara otomatis. Nah, saat ini belum ada. Hanya itu menjadi peluang terutama untuk bidang-bidang teknik elektro ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu tidak ingin mereview manual, maka sebaiknya sementara ya menghindari esainya dulu. Ini tampilan contohnya. Untuk tipe multiple choice atau true false itu kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau saya punya soal benar salah, itu nanti akan tampil ada dua opsi radio button, milih benar atau salah. Dan kunci jawaban harus sudah disediakan. Lalu kalau nanti soalnya dalam bentuk multiple choice, kita harus menyediakan opsi jawabannya. A, B, C, D, atau E, atau F, berapapun opsi jawaban tersedia. Tapi untuk defaultnya sih 5 ya, tapi saya selalu menggunakan 4 saja. Nanti jawaban yang benar sudah tersedia, sehingga scoring akan bisa dilakukan otomatis. Nah, ini paling banyak digunakan, true false atau multiple choice. Nah, opsi yang lain yang tidak kalah mudahnya itu yang bisa digunakan secara otomatis itu adalah matching. Matching itu kalau kita dulu sering melihat ketika SD ya, mungkin sekarang jarang. Tapi di pengalaman saya memakainya juga. Jadi dengan matching itu kita sediakan banyak soal dan banyak jawaban, lalu masing-masing soal itu merefer ke jawaban yang mana. Nah, nanti mahasiswa akan memilih jawaban di antara opsi-opsi jawaban yang ada. Sehingga kunci dapat dibuat dengan mudah. Nah, ini contohnya ya. Setiap soal nanti ketika akan memilih jawaban ada banyak opsi, tidak ABCD, tapi bisa lebih dari itu. Nah, satu soal harus matching dengan satu jawaban, mencocokkan ya, seperti itu. Nah, teknis menggunakannya sama dengan yang dijelaskan Pak Dito tadi ya, langkah-langkahnya. Hanya saja ketika memilih tipe soal nanti akan ada konsekuensi input yang berbeda. Kemudian tipe yang berikutnya short answer itu adalah jawaban string yang pendek. Tapi harus diingat jawaban di sini stringnya harus sama persis dengan kunci yang disediakan. Misalkan jawabannya adalah saya gitu, maka nanti mahasiswa harus menginputkan kata yang sama dengan kunci jawaban supaya tidak dianggap salah ya. Intinya kunci menentukan benar tidaknya. Tipe yang lain oh ya maaf, ini ada tambahan, kita juga bisa menginsertkan gambar. Misal soal kita itu memerlukan ilustrasi gambar, kita bisa insertkan gambar di atas soal atau di bawah soal, sehingga mahasiswa bisa membuat memahami soal dengan lebih baik. Ya. Kemudian tipe numerikal itu jawaban dalam bentuk numeris ya, angka. Kalau kita menyediakan jawaban, otomatis kuncinya atau benar salahnya itu sangat ditentukan oleh kuncinya. Numerikal itu bentuknya integer. Kita bisa membuat soal yang jawabannya harus sama plek dengan kunci bilangan integer. Dan ini modenya adalah setiap mahasiswa akan memiliki display soal yang sama. Ada yang lebih canggih sedikit, namanya calculated atau hitungan. Nah, hitungan ini bisa dibuat setiap mahasiswa memiliki soal yang berbeda. Sehingga nanti setiap mahasiswa kalau kerjasama kiri kanan soalnya akan beda. Tapi jawabannya berdasarkan formula atau rumusan.
Nah, jawabannya sama-sama integer seperti numerical tadi, tapi ini soalnya bisa berbeda antar mahasiswa satu dengan yang lain, ya. Jawabannya basisnya adalah rumus. Nah, ini ilustrasinya. Saya punya variabel namanya data 1, data 2. Jawaban itu kuncinya berdasarkan formula data 1 dan data 2. Nah, di sini contoh jawabannya adalah data 2 ditambah pembulatan dari data 1 dibagi 2. Nah, ini adalah kuncinya. Kalau hasil jawabannya mahasiswa itu bisa berbeda-beda karena soalnya berbeda, maka jawabannya akan mengikuti formula variabel data 1 dan data 2. Nah, selama itu sama, maka jawaban itu akan dianggap benar. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang essay tadi. Kita bisa membuat soal essay, namun kekurangannya kita masih perlu mereview. Jadi kalau ada soal essay nanti tidak akan muncul skor otomatis. Bapak Ibu perlu mereview lalu memberi nilai untuk setiap soal essay. Kalau soalnya sudah direview dan dinilai, barulah nanti di sistem gradebook tadi hasil akhir asesmen akan muncul. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Yang langkah keempat setelah kita bikin asesmen dan menentukan target LO, maka kita bisa punya rekap. Rekap laporan asesmen keseluruhan setiap mahasiswa. Kuis 1 berapa nilainya, kuis 2 nilainya berapa, 3, 4, 5 nilainya berapa. Ini semuanya otomatis. Lalu midterm exam berapa, final exam berapa, nanti kita bisa inputkan. Setelah itu kita bisa memantau grading dan capaian kompetensi tiap mahasiswa dengan lebih mudah, ya. Dari sisi mahasiswa juga bisa melihat tampilan seperti ini. Mahasiswa sebelum nilai keluar di akademik itu sudah bisa menebak nilai akhir saya nanti apa. Contoh ini adalah A minus. Jadi kalau mahasiswa nanti akan protes itu sudah siap-siap. Dan kita tentunya sudah siap menjawab karena semua penilaian terbuka. Mahasiswa bisa mengukur. Kuis 1, kuis 2 sampai kuis 6 nilainya berapa. Midterm exam dan final exam nilainya berapa. Nah, mahasiswa bisa memantau. Dan terakhir, untuk evaluasi prodi, kita bisa melihat capaian kompetensi untuk tiap mahasiswa, apakah LO1 tercapai, kompeten atau tidak, LO2, LO3, LO4 tercapai atau tidak. Nah, ini semua sudah tersedia di Elo, sehingga bisa membantu reporting. Kalau nanti diminta mana bukti asesmen, kita tinggal print out tadi gradebook tadi. Kalau kita diminta gimana target capaian kompetensi mahasiswa, kita bisa print out kan tampilan ini. Ya. Nah, untuk menentukan LO ini tercapai kompetensi atau tidak, kita bisa men-set ketika membuat kuis atau assignment. Jadi di menu ketika kita membuat kuis itu ada grade, di situ ada grade to pass. Nah, kita bisa menginputkan nilai di situ. Misal kita tentukan 60 adalah syarat untuk dinyatakan kompeten. Maka kalau nilainya di atas 60 dia pass, kalau di bawah 60 dia fail. Nah, kita bisa mengevaluasi berapa mahasiswa nanti yang pas LO0, atau LO1 dan berapa mahasiswa yang tidak memenuhi untuk mengevaluasi baik kita pribadi maupun prodi. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan mungkin nanti Derek Bu Suning ya ada sesi tanya jawab atau tidak, saya ikut saja. Mungkin bisa 1-2 pertanyaan, monggo Ibu Bapak yang mau bertanya dipersilahkan untuk raise hand, angkat tangan, atau mungkin langsung menonaktifkan bagian audionya, atau kita mau teruskan dulu. Bu Suning. Monggo silakan. Yang pertama tadi untuk Pak Riwan Dodi, bang soal seperti apa kita membuat. Kemudian untuk Pak Agus Bejo, bagaimana untuk yang kan biasanya standarnya defaultnya 5. Bagaimana menjadikan soal jawabannya cuma 4 saja. Rata-rata 5 dan boleh ditambah, tapi mengurangnya seperti apa? Terima kasih, Bu Suning. Terima kasih Pak Agus Bejo dulu mungkin. Silakan Pak Agus Bejo. Baik. Nanti setelah ini Pak
Dr. Dito mohon nanti langsung praktek ke halaman eloknya, terus untuk question bank sekilas saja. Monggo Pak Agus Ujo. Saya yang agak dengar jelas pertanyaan yang kedua saja, yang pertanyaan pertama tadi kurang dengar apakah untuk saya atau tidak ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua saja yang saya dengar, itu untuk menambahkan atau mengurangi jumlah pilihan, itu cukup mudah Pak, kan defaultnya ada 5. Kalau kita menginginkan hanya ada 3 pilihan atau 4 pilihan, ya kita isikan saja pilihan A apa, B apa, C apa, D apa. Yang pilihan 5 itu kosongkan saja. Nanti otomatis akan tampil hanya 4. Nah, kalau ingin lebih dari 5, maka di bawah menu itu akan ada menu tambahkan jawaban. Nah, kita tinggal klik tambahkan jawaban, nanti akan bisa ada 5 jawaban, 6 jawaban, 7 jawaban, dan seterusnya. Singkatnya seperti itu. Matur nuwun Pak Agus Bejo. Silakan Pak Dek Dito. Menika yang pertama nanti tetap dihidupkan mode ubah. Ini harus kita aktifkan dulu. Ini kita buka. Nah, nanti kita ke fitur untuk yang bank soal. Ini ada bank soal. Nanti kita klik di sini. Nah, ini sudah ada soal-soal yang pernah kita inputkan. Nah, ini misalnya contoh ada kode angka. Ini karena dulu kita masih trial jadi di awal. Nah, ini ada BD1. BD itu ada kodenya untuk bedah digesti misalnya. Kemudian nanti ada DEN. TI itu berarti dentistry untuk saya berhubungan dengan gigi. FR itu fraktur misalnya. Ya, jadi ini kode-kode yang tadi saya informasikan misalnya Bapak Ibu mau membuat kode masing-masing dosen. Jadi bisa di-trace dari sini nanti. Nah, ini ada ketahuan yang membuat siapa, kemudian dimodifikasinya terakhir oleh siapa dan jam dan tanggal jam berapa. Ini bisa dilihat semua di bank soal dari course yang Bapak Ibu buat. Mungkin ngaten Bu Suni. Kalau memulainya pertanyaan baru untuk multiple choice di bank soalnya. Kalau untuk pertanyaan baru nanti bisa langsung dari sini, misalnya ini soal tadi dan sekejap. Membuat soalnya di bank soal. Ini ada buat soal baru mereka. Ini bisa. Ya, buat soal baru. Nah, ini kembali ke yang tadi. Dari awal lagi kita mau milih yang mana, misalnya pilihan ganda. Tambahkan. Nah, ini sudah masuk tadi nama soal, kodenya siapa, terus pertanyaannya apa di teks, kemudian nanti masuk ke pengaturan-pengaturan bawahnya, acak pilihan, jawaban, nilai yang tadi sudah saya informasikan tadi. Bisa langsung dari sini. Ya, mudah-mudahan menjawab, J. Sudah jelas. Tuning satu Bu terkait dengan import, apakah dimungkinkan di elok ini? Misalnya kita ngoleksi soal di luar, dan kita impor, itu apakah bisa? Bisa. Di situ nanti nanti di menu import itu ada berbagai macam tipe. Mau dari file apa sebelumnya. Kami biasa juga melakukan import dari CSV. Kita buat dulu dari CSV maupun Notepad. Dalam bentuk teks itu juga bisa diimport. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain, kalau Ibu Bapak sudah mulai agak familiar dengan elok, nanti akan kami sampaikan pelatihan yang untuk importnya. Bu Suning, sekedar mengkonfirmasi ke Pak Dito terkait dengan pembuatan terkait dengan di slide nomor 19 tadi terkait dengan ketersediaan pengaturan modul yang biasanya kemudian ada kata kunci sembunyikan dari siswa. Apakah nanti ini hanya berlaku ketika kita membuat soal saja gitu, semisal soal sudah dibuat kemudian kita lupa itu tidak dikembalikan supaya ditampilkan ke mahasiswa, berarti mahasiswa tidak bisa mengakses, begitu Bu? Jadi tadi tujuannya untuk menyembunyikan supaya tidak buru-buru bisa terlihat kalau kita setting gitu. Tapi pada dasarnya soal itu kan ada timingnya, mau kapan diaktifkan. Jadi tadi itu untuk menjaga supaya kita tidak ragu untuk show. Ya, artinya kalau misalkan ini sekarang kita klik disembunyikan dari siswa, kemudian
nanti kan kita juga sudah men-setting bahwa soal itu kita akan tampilkan tanggal 6 misalkan. Berarti kita tidak perlu merubah opsi ketersediaan ini, Bu ya. Dengan otomatis dia akan langsung jalan, begitu? Tidak. Jadi kalau tadi show, maka kalau sudah selesai semua mau kita aktifkan harus kalau tadi di hide, maka perlu kita show untuk bisa diakses oleh mahasiswa. Oh, gitu. Berarti ini ketersediaan hanya selama pembuatan soal saja, Bu ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Bu Seni. Iya. Untuk untuk jaga-jaga. Padahal ya sebetulnya kalau timing atau masa aktivasinya sudah tertentu, mahasiswa tidak bisa akses. Nggih, matur nuwun. Ya, Ibu, ngapunten. Laras, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau saya lebih baik kita ngawekani dari awal, jadi antisipasi ada beberapa restriksi yang kita buat supaya tidak lupa. Jadi nanti waktu mau pelaksanaan baru kita buka restriksinya tadi. Ya, matur nuwun. Matur nuwun sekali Dek Dito. Mungkin langsung saya review materinya, Ibu Bapak semua. Saya akan perlihatkan. Gimana? Monggo. Untuk Pak Agus, tadi saya melihat yang PLO itu bagus sekali karena kita di UGM kan sedang melakukan modeling, bukan modeling sih, setiap prodi itu berbasis CO atau di situ disebut LO gitu ya. Nah, pertanyaan menariknya adalah ELOC ini apakah sudah terintegrasi dengan SeaMaster sedemikian rupa nilai itu bisa diakses oleh SeaMaster, artinya nilai akhir bisa masuk ke SeaMaster atau sebaliknya, atau nggak tahu gimana. Dan yang kedua adalah mahasiswa bisa mendapatkan nanti report masing-masing CO-nya itu gitu, untuk dipetakan ke PLO, ke learning outcome dari ini. Agak membingungkan sih istilahnya ya. Kita di ASI ini tuh menggunakan istilah PLO, program learning outcome. Kemudian di mata kuliah kita menggunakan istilah CO gitu ya, supaya ada mapping antara PLO dan CO. Itu Pak Irwan tahu persis di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua hanya informasi bahwa di tempat kami untuk program koreksi essay sudah ada, yang sekarang juga sudah dipakai oleh SMA yang dibuat oleh Pak Mardhani. Mungkin bisa dikontak Pak Mardhani untuk mengintegrasikan saja. Suning. Matur nuwun Pak Asarit. Untuk yang kaitannya dengan integrasi dengan SeaMaster, insya Allah langkah-langkah berikutnya akan seperti itu. Selama ini yang kami lakukan adalah model ekspor import terlebih dahulu untuk yang paling mudah. Untuk yang kedepannya nanti seamless untuk masuk ke sana, tetapi mungkin butuh waktu. Sementara ini kami lebih concern pada Ibu Bapak supaya paham atau melihat dulu potensi-potensi yang ada di ELOC seperti itu, Pak Asari. Kemudian untuk yang koreksi, nanti saya coba kontak Pak Mardhani. Demikian juga kami sebetulnya sudah ada beberapa juga mahasiswa S3 juga yang koreksi essay panjang, tetapi belum terlalu signifikan seperti itu. Nanti saya lihat Pak yang punyanya Pak Mardhani. Terima kasih masukannya Pak Asari. Terima kasih. Ada yang lain atau boleh kami teruskan? Kalau tidak ada, Ibu Bapak semua, saya akan mencoba mereview semuanya dengan selintas memperlihatkan apa yang kita lakukan di ELOC. Ibu Bapak, saya akan mencoba mendemokan mulai dari awal, karena tadi ada Ibu Bapak yang bertanya, ini gimana kok ujuk-ujuk sudah langsung ke assessment gitu ya. Tadi memang tema kita adalah langsung ke assessment, harapannya Ibu Bapak sudah punya akun ELOC. Untuk selintas saya akan coba demokan bagaimana kita bisa membuat mata kuliah di ELOC sebentar, kemudian nanti salah satu fitur untuk assessment yaitu untuk unduh dan unggah. Saya beri nama mode UU ya. Saya akan share ke Ibu Bapak langsung ke ELOC demonya supaya Ibu Bapak bisa punya gambaran yang lebih. Kemudian sudah terlihat. Saya sign out dulu supaya Ibu Bapak melihat dari awal.
Jadi ini halaman depan elok.ugm.ac.id. Jadi ini adalah Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran berbasis Moodle. Kenapa kita pakai Moodle? Karena Moodle itu standar e-learning yang open source, bisa kita gunakan secara bebas. Kemudian kita custom di dalam server kita. Jadi server ini ada di UGM, ada di DSSDI. Kalau kita masuk, Ibu Bapak, kalau sudah pernah register, maka kita bisa masuk menggunakan SSO. Kemudian Ibu Bapak nanti memasukkan SSO Ibu Bapak, karena ini sudah direkam, sudah bisa masuk ke SSO. Kemudian Ibu Bapak lihat di mata kuliah. Ya. Kalau kemudian di mata kuliah ini Ibu Bapak belum bisa add a new course, mohon Ibu Bapak bisa masuk ke atau bisa email ke pika@ugm.ac.id untuk bisa diangkat sebagai dosen di dalam ELOK, karena ada beberapa yang membutuhkan kita upgrade. Kemudian kita add new course. Kemudian misalkan saya membuat untuk mau tesnya matematika diskrit, misalkan saya buat matematika course name-nya saya buat yang biasa familiar di anak-anak, karena untuk mencari, jadi nanti kita mencari di sini itu dengan short name yang kita sebutkan di sini. Misalkan Madis Teti 2000, Madis Teti seperti itu aja. Kemudian ini Ibu Bapak masukkan ke. Kemudian saya sudah langsung show-kan saja. Pelaksanaannya mulai hari ini, katakanlah 30 Maret 2020, kemudian selesainya katakanlah sampai akhir Juli, seperti itu. Kemudian ini opsional, jadi yang penting yang bintang-bintang saja. Yang lainnya sesuai dengan default yang ada, tapi saya minta yang ini ke persiapan MOOC. Ya. Kemudian setelah itu yang lainnya nanti saja, karena bisa diedit, gambar pun bisa kita masukkan nanti. Kemudian course format, itu Ibu Bapak bisa memilih yang topics atau memilih yang collapse. Ya, ini ada yang collapse. Saya biasa senang pakai topics atau collapse. Saya pakai topics dulu. Ada 4 section. Kemudian yang lainnya tidak usah diperhatikan, nanti kita bisa edit berikutnya. Langsung save and display. Ya, save and display. Kita akan sudah punya materinya di seperti ini, Bu Bapak, ya. Kemudian ini kita belum masukkan mahasiswanya. Saya akan membuat salah satu contohnya, misalkan untuk UTS. Sekali lagi, saya punya senjata utama dosen, yaitu turn editing on. Bisa dari gambar ini, turn editing on. Kemudian nanti akan muncul gambar-gambar pensil. Ya. Akan muncul gambar-gambar pensil. Ini kurang. Dan editing on akan seperti ini. Saya akan edit ini, katakanlah ini misalkan untuk UTS misalkan. Saya enter saja. Jadi saya akan buat satu kamar untuk ujian tengah semester. Kemudian di UTS ini, saya akan meminta mahasiswa untuk mengunduh soal yang diberikan dan mengunggah materinya. Ya, jadi nanti akan saya klik bagian tambah, ya, klik bagian tambah. Kemudian activities ini saya klik bagian assignment, ya, saya klik bagian assignment. Kemudian saya add, ya, saya add di sini. Misalkan ini UTS take home, katakanlah. Take home. Kemudian deskripsinya di sini, misalkan kapan mengumpulkannya. Jadi deskripsi yang jelas supaya anak-anak tahu mekanismenya bagaimana, kapan mengumpulkannya, dan seterusnya. Ya, kapan mengumpulkannya. Kemudian jangan lupa ini display supaya nanti keluar. Kemudian soal kita itu bisa kita masukkan di sini. Ya, soalnya di add ini, misalkan saya choose file salah satu, misalkan saya ambil dari
Misalkan salah satu saja ya, ini saya masukkan ke sini, TS seperti itu, kemudian upload file ini, kemudian akan muncul di sini, kemudian kapan soal UTS take home ini akan keluar. Misalkan saya ujiannya hari Selasa, yaitu tanggal 31 Maret. 31 Maret, kemudian mahasiswa mengumpulkan 1 minggu katakanlah sampai tanggal 6 April. 6 April batasnya katakanlah kalau saya biasanya nggak senang malam-malam supaya anak-anak tidak. Saya batasi sampai jam 21 katakanlah seperti itu. Hanya yang bagian penting saja. Kemudian nanti modelnya adalah file submission. Kemudian ini kita klik satu saja. Ini defaultnya harusnya 1 nih, kan nanti kami cek. Nah, jadi maksimum upload filenya hanya 1 saja. Kemudian limitnya bisa sampai 50, tapi nggak usah sampai 50 Ibu Bapak, bisa 10 saja udah sangat besar ya, 10 mega. Kemudian yang lainnya sesuai default ya. Kemudian saya return to course ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika anak-anak akan mengunggah, anak-anak akan mengklik bagian ini ya. Kemudian anak-anak nanti akan muncul tanda tangan tangan membuka untuk mengunggah soalnya ya. Kemudian kalau sudah pada batas waktunya tanggal 6 April, setelah tanggal 6 April yang saya setting tadi, kita bisa view all submission ya. Di view all submission kita lakukan grading di sana. Ini sangat-sangat mudah kita melakukan proses grading dan mengevaluasi hasil ujian anak-anak. Saya biasanya sudah menyiapkan kalimat-kalimat feedback yang sudah saya antisipasi. Kalau yang sudah betul semua, nanti feedbacknya kayak gini, misalkan selamat sudah bekerja keras dan jawabannya sangat betul. Gitu. Jadi ada penyemangat di situ. Itu tinggal copy paste yang anak-anak yang memang hasilnya sangat bagus, kemudian yang hasilnya cukup itu nanti ada template-nya juga, kemudian yang hasilnya kurang ada template-nya juga, ternyata itu bisa memotivasi anak-anak belajar. Kemudian kita bisa grading di sana, kita bisa pakai rubrik, kalau seperti ini itu nilainya sekian, seperti ini nilainya sekian, itu kita bisa lakukan grading dari semua yang disubmit oleh mahasiswa. Jadi ini sangat-sangat mudah. Ya. Kemudian kalau sudah, nanti anak-anak akan melihat hasilnya. Ya. Jadi kalau saya cek dari sisi, jadi kita bisa switch ya, switch ke halaman tampilannya mahasiswa kayak apa. Kita bisa switch di depan seperti ini. Ini mahasiswa nanti tampilannya seperti ini. Jadi mahasiswa akan klik untuk mengunggah UTS-nya, kemudian akan mendownload soal UTS-nya. Karena ini available akan di-download nanti soal UTS-nya, kemudian nanti mahasiswa akan mengunggah pada saat waktu yang diberikan. Ini kebetulan settingnya tadi sepertinya tidak sekarang, jadi tidak terlihat menu download-nya. Saya coba akan edit. Saya kembali ke saya sebagai dosen. Saya sebagai dosen, kemudian saya akan edit bagian, saya akan edit, editing on, saya akan edit tanggalnya supaya bisa terlihat. Saya bisa klik di bagian ini, di edit ya. Saya akan edit setting. Soalnya keluar sekarang, jadi bisa dilihat sekarang dari mulai jam tanggal 30 Maret. Oke, saya bisa lihatkan supaya nanti dari sisi mahasiswa kelihatan seperti apa. Kita cek, saya akan kembali sebagai mahasiswa, Kemudian nanti mahasiswa melihat ada UTS seperti ini,
ya. Kemudian soal masih belum update. Saya tadi kayaknya belum men-save ya, maaf ya. Saya ke normal dulu. Tadi saya belum men-save untuk TS-nya. Balik ke dosen, kemudian saya turn editing on. Saya turn editing on, saya edit di bagian sini. Edit setting. Kapan mengumpulkannya, submission-nya saya buat saja tanggal 29 Maret ya. 9 Maret saya tadi perasaan sudah save ya. Saya save dan saya kembali ke peran sebagai mahasiswa. Nanti mahasiswa akan melihat, maaf ini kok, nanti mahasiswa akan ada menu untuk submitnya. Maaf ini tidak terlalu terlihat di menu bagian sini. Nanti mahasiswa akan men-submit, jadi ada menu submitnya seperti itu, dan itu bisa dilakukan juga per kelompok ya. Nanti kami biasa melakukan untuk proses tugas seperti ini. Kemudian saya akan tunjukkan ke Ibu Bapak yang bagian review punyanya Dr. Dito tadi. Kalau kita mau membuat soal dengan berbagai tipe kuis, Ibu Bapak bisa dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, membuat kamar ruangnya dulu, jadi UTS-nya dulu, kuisnya dulu. Kita klik bagian turn editing on, membuat ruangnya dulu, jadi plus di sini, tadi sudah ditunjukkan Dr. Dito juga, langsung kuis di add, ya. Dan ini misalkan ujian tengah semester, kemudian nanti ada penjelasannya di sini, apa, display, diklik, kemudian waktu ujiannya kapan, misalkan tanggal 30 Maret, close-nya di enable, ya, open-nya di enable, katakanlah seperti ini, mungkin submit-nya jam 13 katakanlah, ya. Jam 10 sampai jam 13. Kemudian kalau mau dikasih waktu, ya, misalkan berapa menit di sini, ya, misalkan 100 menit atau sesuai dengan yang open dan quiznya tadi juga bisa automatically submit, ya. Yang lainnya nanti menyusul saja. Jadi mungkin bagian-bagian yang penting ini dulu, kemudian nanti save and return course, ya. Ibu Bapak akan sudah punya kamarnya kuis, tetapi belum ada soalnya, ya. Untuk soalnya, Ibu Bapak lebih baik menggunakan bank soal. Jadi bank soalnya di sini, ya, administration. Nah, Ibu Bapak bisa create question, ya. Ada berbagai pilihan, ada multiple choice, short answer, numerical, essay, dan seterusnya. Nanti bisa dieksplorasi. Nanti di add, kemudian tadi seperti Dr. Dito sampaikan, kita perlu melakukan penamaan yang jelas supaya tidak tertumpuk-tumpuk. Misalkan kita punya bank soal untuk kode mata kuliah tertentu, kemudian kode inisial masing-masing supaya nanti mengambilnya lebih mudah. Jadi itu secara garis besar yang kita coba lakukan hari ini. Saya akan perlihatkan bagaimana yang sudah pernah kita lakukan. Jadi kita pernah melakukan EPI, ekosistem pembelajaran inovatif, itu untuk dosen-dosen muda, ini materinya. Kemudian kami perlihatkan di bagian terakhir itu ada tesnya. Di bagian terakhir itu ada tesnya. Jadi tesnya post test, kemudian ada 12 soal untuk dikerjakan 60 menit. Jadi kalau kita lihat, kita klik di sini, ya, ini kita bisa lihat
yang sudah melakukan submit itu berapa orang ya. Ini bisa kita lihat ya. Ini sudah kita lakukan ini karena sifatnya multiple choice, jadi perlihatkan soal-soal mana yang benar, soal-soal mana yang maaf, ini bukan multiple choice ya, isian. Mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian mahasiswa juga bisa melihat hasilnya seperti apa. Jadi misalkan mahasiswa, ini Arif Widyatama, mohon maaf kalau hari ini hadir, nanti bisa melihat grade-nya. Ya, dari grade-nya itu bisa dilihat nilainya masing-masing seperti apa. Tugas review kurikulum, beliau mendapatkan berapa dan seterusnya sampai nanti nilai akhirnya yaitu 97 ya. Jadi masing-masing akan ada masing-masing akan ada nilainya. Saya akan perlihatkan mata kuliah saya yang transformasi digital yang kebetulan kita lakukan untuk 1000-an mahasiswa. Ya. 1000-an mahasiswa. Saya akan tunjukkan ini materinya. Kalau mau saya lihat gradebooknya, dari mata kuliah ini ada di bagian bawah. Mohon maaf, ini kami baru saja upgrade versi yang 38 dari Moodle-nya. Ada beberapa tampilan yang butuh kami sesuaikan. Ini sedang progres kita lakukan oleh programmer-programmer kita. Kita bisa lihat di sini di tempat nilai, ya. Tempat nilai mahasiswa tadi yang ada sekitar 1000-an, itu kita bisa lihat nilai-nilainya semuanya. Ya. Misalkan saya akan melihat Sukamto. Sukamto itu nilainya, ya, nilai dari Sukamto dari mata kuliah transformasi digital ini nanti akan terlihat di sini. Kuisnya mendapatkan nilai 100, SPA-nya 81, UTS-nya 96, tugas akhirnya 93, sehingga nilai akhirnya itu 90 atau setara dengan A. Ya. Jadi ini sangat mempermudah kita dalam proses grading dan mahasiswa bisa mendapatkan feedback secara langsung. Itu saja mungkin yang bisa kami sharing ke Ibu Bapak semua, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana di mana Ibu Bapak bisa mengunduh materinya. Saya share konten dulu. Ibu Bapak bisa mendapatkan materinya di sini. Ada di http://ugm.id elok untuk evaluasi. Ibu Bapak bisa download materinya. Ada 3 materi sementara ini. Nanti kalau ada tambahan, kami tambahkan juga di sana. Kemudian kalau Ibu Bapak tadi ketika proses elok belum punya akun, belum di-assign sebagai dosen, maka Ibu Bapak bisa email ke pika@ugm.ac.id atau ke helpdesk.pika.ugm.ac.id. Ibu Bapak ambil tiket untuk mengajukan bantuan. Dan yang berikutnya, Ibu Bapak semua, ini hal penting yang kami sampaikan ke mahasiswa, mohon nanti juga disampaikan ke mahasiswa ketika melakukan interaksi daring menggunakan sinkron seperti menggunakan Zoom, menggunakan Webex, dan Google Meet, dan lain-lain. Kami sampaikan ke mahasiswa, mereka mohon login dengan nama, bukan dengan atau nama laptopnya, karena kadang-kadang seperti itu, supaya nanti kita bisa ada engagement. Kemudian gunakan headset yang baik. Ibu Bapak semua, headset itu sangat berpengaruh, apalagi sebagai dosen, kalau headsetnya agak ada kemersek-kemersek itu agak mengganggu. Kemudian mahasiswa diminta mute semua mikrofon yang dia ada supaya tidak ramai. Kemudian ada tombol tangan, simbol angkat tangan untuk interupsi.
Kemudian mahasiswa diminta untuk mempelajari materi dan mengerjakan tugas sesuai jadwal, kemudian menonaktifkan video ketika tidak diminta oleh fasilitator, karena dalam kondisi sekarang ini semua sedang online, itu baik kapasitas dari sisi provider internet maupun dari sisi Webex-nya mungkin sedang sangat sibuk, ya. Kemudian kalau mau meninggalkan ruang interaksi, kita minta mahasiswa untuk chat ke fasilitator, mungkin mau ke belakang atau mau ke mana, supaya nanti ketika dipanggil itu standby gitu, ada di tempat seperti itu. Kemudian gunakan fasilitas fitur dengan baik. Jadi itu Ibu Bapak yang kami sampaikan pada hari ini untuk pelatihannya. Nanti kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang lain. Kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang lain. Ibu Bapak mohon masukannya melalui chat. Kira-kira pelatihan apa yang Ibu Bapak butuhkan, sehingga nanti kami kemas untuk pelatihannya. Ada 4 hal yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah bisa mengidentifikasikan perangkat dasar asesmen evaluasi yang ada di ELOK, menggunakan ELOK untuk ujian pilihan ganda, menggunakan ELOK untuk ujian yang di luar pilihan ganda, dan melakukan penilaian. Dan tadi ada tambahan dari Pak Agus Bejo kaitannya dengan CPMK, merelasikan CPMK ke dalam ujian kita. Kemudian yang berikutnya kita dapat menggunakan untuk yang mode unduh dan unggah atau mode UU. Demikian Ibu Bapak semua, saya akhiri dari saya dan dari Pak Dr. Dito, dari Pak Agus Bejo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan Ibu Bapak dapat melakukan UTS secara daring itu dengan lancar. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Mbak Suni. Anjir, monggo. Kalau ini tadi kami pengalaman yang memakai Elisa, itu ujiannya terpaksa ditunda 30 menit karena harus 1 bulan. Nah, apakah untuk ELOK ini waktunya harus bulat? Sehingga nanti seperti kami pengumpulan hasil pekerjaan, kalau di Simas itu bisa disetting 08, 01 gitu. Apakah ELOK ini harus bulat juga, Mbak? Terima kasih. Matur nuwun Bu Pramuji Hastuti nggih. Bukan. Maaf. Prof Rini, maaf ya. Prof Rini, untuk yang ELOK itu kita bisa setting timingnya, di enable kapan boleh disubmit. Tapi tadi mohon diperhatikan apa yang sudah disampaikan Dr. Dito. Kita pilihnya yang automatically submit. Jadi mahasiswa ketika putus sudah selesai waktunya, maka apapun hasilnya akan tersubmit seperti itu. Jadi bisa disetting ada di timingnya. Ini perbedaan antara Elisa dan ELOK, karena Elisa itu kita coding sendiri, sehingga hal-hal tips triknya itu kita harus dapat insight betul. Tapi kalau yang di ELOK memang sudah basisnya adalah industri e-learning. Jadi mereka sudah membuat modul-modulnya sedemikian rinci dan terlalu lengkap kalau saya bilang, sehingga banyak yang melihat kok rumit banget ya, tapi sebetulnya yang diisi hanya bagian-bagian yang penting saja. Mudah-mudahan menjawab Prof Rini. Terima kasih Mbak Suni. Sehat nggih, Prof? Amin. Ada yang lain Ibu Bapak semua? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri sampai di sini. Silahkan Ibu Bapak menyampaikan kira-kira materi apa yang butuh kita berikan pelatihan lagi. Kita akan melakukan pelatihan seperti ini secara rutin supaya semakin lanyah seperti itu. Mohon maaf dari Pika kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini pelatihan pertama daring, sehingga tadi ada beberapa hal mungkin kendala sana-sini, tetapi secara garis besar acara sudah berlangsung dengan baik. Ya. Oke, matur nuwun sangat Ibu Bapak semua. Sehat semua, Ibu Bapak semuanya diperoleh dengan enak, jangan terbebani, supaya kita semua sehat, karena kami semua membutuhkan Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.